Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan aku Rasa Mani dari Prodi Pendidikan Zahra angkatan 2023 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu kejadian yang mungkin teman-teman belum tahu nih, atau bahkan lahir dan mengetahui sejarah ini, yaitu adalah meletusnya Gunung Merapi tahun 2010. Nah, sejarah singkatnya adalah Gunung Merapi ini telah meletus sebanyak 2 kali, yaitu di tanggal 26 Oktober dan di tanggal 5 November tahun 2010. Wah, waktunya sangat singkat bukan? Nah, dalam video kali ini aku akan mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan saksi dan korban dari meletusnya Gunung Merapi tahun 2010. Stay terus ya. Bye. Oke, akan balik lagi di YouTube saya pribadi. Kita sudah bersama dengan Pak Sriyanto atau Rian. Jadi Pak Sriyanto ini adalah saksi utama ya Pak, Ya, peristiwa Gunung Merapi tahun 2010, di peristiwa yang kedua ya Pak? ya, erupsi Merapi yang kedua, tepatnya tanggal 5 November. Kalau nggak salah itu yang pertama itu bulan apa ya Pak? Kalau untuk yang letusan pertama itu yang terdampak kampung atas, utamanya adalah kampung Bakarija. Itu untuk tanggal 26 Oktober tahun 2010. Kalau kemudian untuk erupsi yang kedua atau puncaknya itu tanggal 5 November tahun 2010. Untuk waktu kejadiannya itu tengah malam. Iya, bahkan sampai ini dampaknya sampai ke kampung saya, khususnya di rumah saya juga habis luluh lantak. Berarti itu fungsinya itu berapa hari ya Pak? Kalau untuk ngungsinya ya sangat lama Mas, kurang lebih setengah tahun. Oh, Setengah tahun ya, kurang lebih ya, karena saya sendiri mengalami, saya ngungsinya itu ke daerah Ceper, Klaten. Itu di sana saya 2 minggu. Kemudian di daerah Wukirsari itu 3 bulan. Kemudian untuk dari Wukirsari saya pindah ke daerah Umbularjo sini, itu juga 3 bulan. Ya itu kurang lebih ya 8 bulanan lah ya, 8 bulan, 8 bulan itu baru mendapatkan shelter atau hunian sementara atau huntara itu. Berarti cukup lama ya Pak, berarti fungsinya apa ya? Iya ya, lama, karena apa, untuk pemerintah sendiri juga istilahnya birokrasi persiapannya juga istilahnya ya sangat banyak yang perlu dipersiapkan, diperhitungkan kan gitu ya untuk pemerintah sendiri. Berarti kalau kesininya itu maksudnya balik lagi ke rumah Bapak yang sekarang itu tanggal berapa ya Pak? Itu balik menengok. Menengok rumah, kondisi rumah. Oh iya, kalau untuk saya pribadi ya, untuk bisa melihat kondisi, khususnya kondisi rumah saya itu yaitu setelah saya pulang dari pengungsian dari Ceper Klaten itu, saya langsung menengok bekas rumah saya ini kurang lebih 2 minggu. 2 minggu pasca erupsi Merapi. Pasca erupsi? Iya, pasca erupsi. Ya karena kalau mau langsung nengok itu jarak bekas rumah sama daerah Klaten itu jauh ya waktu itu. Berarti lumayan jauh lah ya? Iya. Berarti kalau boleh tahu itu kondisi rumahnya itu berarti kan sudah porak-poranda ya Pak? Iya, Nah, sudah hancur. itu berarti barang-barang berharga itu berarti masih ada sampai sekarang? Kalau untuk
barang berharga, wah, kemudian surat menyurat dokumentasi ya untuk identitas keluarga, juga kalau punya itu barang berharga, emas atau uang gitu ya, itu memang sudah dikemas lebih awal ya Mas ya. Utamanya surat menyurat, barang berharga ini sudah dikemas lebih awal, jadinya kita mengungsi waktu itu istilahnya ya banyak yang terselamatkan gitu. Kalau yang benda, maksudnya kalau barang-barang, berarti banyak beberapa barang-barang yang sudah nggak layak ya Pak? Maksudnya dalam kondisi rusak gitu. Oh, kalau harta benda juga kondisi ternak, harta benda waktu itu ya istilahnya sudah habis Mas, hancur. Apalagi hewan ternak ya, karena waktu itu juga nggak sempat untuk menyelamatkan, ya kondisinya sudah mati semua. Berarti sisa, kalau untuk hewan-hewan itu berarti sisa tulang belulangnya aja ya Pak? Berarti, Pak? Iya, ya waktu itu kalau pas saya bisa pasca erupsi Merapi bisa menengok bekas kampung halaman, khususnya bekas rumah saya sendiri ini, untuk yang khususnya hewan ternak, utama sapi, itu kondisinya ya sudah mati, namun kondisinya ini kulitnya ini banyak yang melepuh, melupas gitu. Nah, seiring perjalanan waktu membusuk secara alami, ini baru tinggal tulang belulang. Tapi waktu itu juga dari dinas ataupun relawan atau dari pihak terkait takut ini ya, dengan proses pembusukan hewan-hewan ternak yang cukup banyak ini takut menimbulkan wabah atau mengganggu pencemaran lingkungan. Waktu itu kan dibakar massal Pak. Oh, dibakar. Dibakar massal untuk hewan-hewan ternak itu, bangkai hewan ternak. Berarti kalau saya lihat itu tuh di depannya tuh masih ada sisa tulang belulang sapi ya? Oh iya, betul. Itu masih ada kerangka dua kerangka sapi yang masih bisa saya rangkai. Kebetulan itu sisa tulang belulang ternak atau ternak sapi saya atau keluarga saya dulu. Karena kebetulan gini ya, saya ceritakan awal, bangkai sapi khususnya yang terkena dampak erupsi Merapi waktu itu kan dibakar massal ya. Cuman pas sampai di bekas rumah saya ini, untuk saudara-saudara relawan dari manapun itu kehabisan bahan bakar Mas, seperti ban bekas, solar gitu deh. Ya akhirnya ini mau dibakar secara manual nggak bisa. Terus akhirnya tak diamkan, membusuk secara alami, tinggal tulang belulang terus tak punguti, tak rangkai lagi. Alhamdulillah bisa untuk edukasi. Kalau ya Ya. kesenian, bekas-bekas benda-benda kesenian itu berarti masih ada ya terus sekarang? Masih, contohnya seperti yang koleksi di Museum Sisa Taku ini, seperti sisa gamelan, sisa wayang, juga sisa sebagian dari sisa-sisa alat musik elektrik ini masih ada. Kalau boleh tahu berarti pada saat itu, maaf ya Pak, Iya. umurnya pada saat itu berapa nih? Apakah orang tuanya masih ada pada saat itu? Ya alhamdulillah untuk keluarga saya dulu ya, dari kedua orang tua saya, bapak ibu, juga untuk keluarga saya sendiri, istri anak. Di keluarga saya alhamdulillah tidak ada korban. Bapak ibu juga masih sehat waktu itu. Ya. Berarti bisa dibilang kondisi keluarga dari Pak Rian sendiri juga ada aman lah ya Pak? Aman ya, alhamdulillah selamat. Berarti kondisi rumah saat ini tuh dijadikan apa ya Pak? Untuk sisa rumah saya? Iya. Ya, kalau untuk bekas rumah saya dengan ide tidak sengaja waktu itu ya, berawal dari ini rasa keprihatinan setelah bisa menengok bekas kampung halaman khususnya rumah saya sendiri dalam kondisi hancur. Nah, dari situ saya ada inisiatif untuk pembersihan, juga pencarian sisa-sisa harta keluarga
Ini banyak yang saya ketemukan dan sampai saat ini sisa-sisa harta benda keluarga itu saya koleksi. Untuk sekarang bekas rumah saya intinya menjadi salah satu objek wisata Lavator Merapi, yaitu dengan museum mini sisa saku. Oh iya, kalau dari lagi ke cerita awalnya, Iya. itu pada saat itu korban dari kampung sini itu dulu berapa ya Pak? Iya, untuk korban jiwa atau korban penduduk erupsi Merapi tahun 2010 khususnya di kampung saya, Dusun Petung, Desa Keboharjo, Kecamatan Cangkringan. Kampung saya cuma 1 orang korban jiwa. Satu orang. Iya, cuma Itu 1 dari orang. itu laki perempuan apa? Laki-laki setengah umur ya, kira-kira 50-an tahun. Tapi waktu itu ya mohon maaf, kondisi beliau yang menjadi korban itu istilahnya kurang normal. Kurang normal ya. Berarti kalau korban meninggal dunia tadi disebut. Nah, cuma 1 orang. Kalau untuk korban luka-luka atau korban keseluruhan dari kampung desa Petung itu kira-kira ada berapa ya? Kalau untuk yang luka-luka, alhamdulillah nggak ada ya, karena waktu itu sudah lebih awal sebelum kejadian hari erupsi Merapi ini, warga sini sudah mengungsi ya, sudah mengungsi. Ya korban jiwanya cuma 1 orang itu aja, karena saya bilang di awal kondisi almarhum korban itu kurang normal, agak stres ya. Waktu itu sulit untuk diajak atau dibawa ngungsi sama family-nya. Oh, sama keluarga besarnya. Iya. Berarti Tapi kalau untuk total korban erupsi Merapi tahun 2010 itu kurang lebih 341 orang ya korban totalnya. Ya banyak desa, istilahnya desa-desa yang terdampak selain kampung saya ini. kalau desa sini Ya. lebih mengerucut itu ada berapa Pak rata-rata? Untuk desa Keboharjo ini kurang lebih korban jiwa Kepuh itu 1, Kali Adem 1, Petung 1. Kurang lebih cuma 3 orang. 3 orang. Iya, Korban satu jiwa yang desa. meninggal dunia. Iya. Kalau korban pengungsi, Korban pengungsi. yang mengungsi di Ceper pada waktu itu. Oh iya, untuk itu cuman khusus keluarga saya aja ya. Oh, keluarga. Keluarga saya khususnya ya kakak keluarga saya sama keluarga orang tua. Kemudian keluarga kakak kurang lebih ya 8 jiwa. Cuma 8 jiwa aja. Karena yang lain untuk tetangga sini ini ikut ini ngungsinya kebanyakan di Stadion Maguharjo. Oh, Stadion Maguharjo. Maguharjo iya, di sana. Berarti untuk apa namanya bantuan dari pemerintah itu selama ini ada nggak Pak? Ya ada penanganan bencana ya dari pihak pemerintah, utamanya ya awal di pengungsian itu yang jelas ya ini sembako atau logistik, juga kebutuhan yang lain ini istilahnya ya sangat terpenuhi. Kemudian sekarang istilahnya warga direlokasi, istilahnya itu adalah kebutuhan hunian. Nah itu dari pemerintah itu istilahnya per kepala keluarga ya 1 bidang tanah itu luasan 100 meter persegi, juga bangunannya itu 6x6. Alhamdulillah itu juga langsung bersertifikat tanah dan bangunan, istilahnya gratis. Iya. Iya. Berarti yang tinggal di sana itu keluarga, berarti udah tinggal di sana berarti keluarga besar Bapak? Iya, sekarang udah istilahnya hidup atau tinggal di relokasi ya, cuman aktivitas kesehariannya itu sekarang istilahnya ada yang berdagang juga, ini ngurus objek wisata museum. Nanti kalau tempatnya di mana ya Pak?
tempat relokasi dari pemerintah itu? Ya, kalau khususnya di Desa Keboharjo ini ada 2 lokasi ya. Yang satu itu ada di TKD atau Tanah Kas Desa yang masuk di Dusun Batur. Ini terdiri dari 3 kampung. Itu adalah Kopeng, Dusun Batur, kemudian Dusun Jambu. Kemudian yang satu lokasi lagi masuk di Desa Pagerjurang, Dusun Pagerjurang, atau nama lainnya adalah TKD Pagerjurang. Ini terdiri dari 5 kampung, yaitu Dusun Betung, Dusun Kepuh, Dusun Manggong, Dusun Kali Adem, sama Dusun Pagerjurang. Ya, tapi juga ada yang sebagian utamanya dari Dusun Manggong, Kepuh, dan Pagerjurang. Ini juga ada yang relokasi mandiri. Istilahnya relokasinya di tanahnya sendiri, tapi yang tidak terdampak erupsi Merapi. Ya. Jadi alhamdulillahnya persiapannya udah ada ya Pak, dari peristiwa awalnya sampai ke relokasi gitu ya Pak? Iya, karena apa? Erupsi Merapi itu yang seperti saya alami sendiri, sudah berkali-kali. Yang saya alami contohnya aja ya, erupsi Merapi tahun 94 itu yang terdampak adalah Kampung Turgo sebelah barat Kaliurang sana ya. Itu total korban 68 orang tahun 94, atau arah luncurannya ke arah barat daya ya, jalur sekarang. Kemudian erupsi tahun 2006, total korban 2 orang yang berlindung atau terjebak di dalam bunker. Alhamdulillah kampung saya tidak terdampak, malah terdampak cuma hujan abu aja. Alhamdulillah masih selamat. Cuman yang terakhir ini aja yang istilahnya dampak erupsi Merapi sampai menghabisnya kampung saya ini habis lama. Ya istilahnya saya sudah mengalami 3 kali erupsi Merapi. Nah dari situ istilahnya warga yang paling dekat atau masuk zona atau KRB, kawasan rawan bencana yang paling terdekat ya, istilahnya sudah mendapat pengalaman, mendapat ilmu alam tersendiri bagaimana istilahnya menyikapi erupsi Merapi. Berarti yang pertama itu kan nanti kan terdampaknya itu kan dari rumahnya, kampungnya almarhum Mbak Marijan. Iya. Berarti persiapan dari Kampung Petung sendiri udah ada ininya Pak ya? Maksudnya Iya. udah ada persiapannya, udah sekitar 100% lah ya, karena kan udah ada ininya juga. Sudah ada kejadian, kemudian terdampak untuk Kampung Mbak Marijan. Nah dari situ istilahnya sudah apa ya, membuat warga ini persiapannya lebih matang lagi. Apalagi dari dulu ya sering warga di yang masuk KRB utama ini sudah sering diadakan ini simulasi menangani utamanya adalah bencana alam erupsi Merapi. Ini Pak, apa namanya? Berarti Kampung Petung berarti untuk kan dari apa namanya? Objek wisata. Objek wisata. Iya. Itu kalau dihitung total kerugian dari rumah Bapak sendiri itu berapa Pak? Waduh, saya nggak bisa mengakumulasi jumlah untuk nilai nominal ya. Yang jelas ya hewan ternak 4 sapi, kemudian kalau untuk rumah itu juga kandang ternak itu ada 4 bangunan, juga harta benda ya. Saya nggak bisa istilahnya menjumlah ya. Itu kalau kerugiannya berarti lumayan besar lah. Ya sangat besar. Iya. Karena kalau dilihat juga di apa, kalau saya baca di berita di Google itu Ya. berarti dahsyat banget apa ya? Ya memang sangat dahsyat, sangat besar untuk erupsi Merapi tahun 2010. Itu
udah dahsyat, itu pun juga kejadiannya 2 kali ya Pak. Iya. Waktunya hampir berdekatan lah. Ya, Sekitar untuk erupsi pertama 26 Oktober, kemudian erupsi kedua adalah 5 November. Istilahnya selang 9 hari. ya, hampir mendekati 2 minggu lah. Iya. Mungkin itu aja ya Pak. Sekian dari saya. Maaf banget kalau mungkin ada menyinggung perasaan Bapak atau keluarga. Iya. Karena sekali lagi pengen mengetahui aja dari sisi warga yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 silam waktu itu. Iya. Mungkin itu saja ya Pak. Makasih Iya, buat wawancaranya Iya. dan semoga objek wisatanya terus bisa berkembang Pak. Amin. Ya, itu sedikit cerita ataupun jawaban dari apa yang Mas tanyakan. Semoga bisa menambah wawasan, ilmu untuk teman-teman semua, apalagi khususnya untuk Mas yang baru menempuh pendidikan ya. Yang mana ada penjelasan saya yang kurang jelas ataupun kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Ya, Terima kasih sekali ya lagi. sama-sama. Iya. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe. Ini pembahasannya sangat menarik karena bisa melihat dari sisi warganya sendiri dampak dari Gunung Merapi tahun 2010. Sekian, terima kasih. Ya.